yang itu artinya rasanya kebutuhan ya untuk infrastruktur pendukungnya juga akan masih terus dibutuhkan dan akan terus tumbuh juga gitu. Nah, tower ini merupakan infrastruktur pendukung utama bagi terselenggaranya layanan seluler tadi. Jadi dan kalau kita lihat kinerjanya Mitratel gitu ya, yang rasanya hingga hari ini masih sangat baik, sangat sehat. Uh, Tadi kami sampaikan juga bagaimana opportunity peluang-peluang pertumbuhan ke depan. Rasanya saya masih yakin bahwa Mitratel ini masih akan tumbuh baik dalam jangka panjang ke depan, Mas David. Ya. Oke, oke. Hmm. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi berpikir mau seperti apa, boleh dipertimbangkan tadi yang disampaikan oleh Pak Andi ya, bagaimana Iya. ke depan seperti apa gitu bisnisnya dan Hmm. juga fundamentalnya gitu teman-teman yang bisa Iya. nilai gitu kan untuk Hmm. apa namanya info-info dari Pak Andi. Ya oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja Pak ya, kayak gitu. Baik, baik. Ini sebetulnya saya coba baca dari story juga ya. Eh, nah ini sekarang ini coba satu-satu dulu ya. Ini kelihatan nggak? Masuk ya? Pertanyaannya keluar nggak Pak? Oh, ini ya yang saya bacakan. Pembangunan Oh tower baru dan akuisisi tower provider lain akan berfokus di luar Jawa atau di Jawa gitu ya? ya boleh. Oke, baik. Ya, tentunya mix ya, sangat bergantung dari kebutuhan operator seluler itu sendiri. Ya, kalau kami katakanlah kemarin pada saat kita melakukan akuisisi gitu ya, kita juga lihat bukan hanya jumlah towernya saja misalnya, tapi kita juga lihat profil dari tower-towernya itu. Ketika kita melakukan akuisisi, tentu kita melakukan pemeriksaan gitu ya, istilahnya due diligence gitu ya, seberapa dekat dia dengan tower-tower existing kita gitu ya, kita menyebutnya Oke. proximity analysis gitulah, karena kalau dekat artinya malah terjadi overlapping nih, justru tidak baik nih uh, untuk pertumbuhan ke depan gitu ya. Kita lihat profil dari customernya, karena kan tower itu biasanya di sewa oleh perusahaan seluler ya. Ini kita juga lihat profilnya seperti apa gitu, tentu kita ingin memastikan yang kredit quality-nya bagus gitu ya. Kita lihat mungkin biaya-biaya yang terkait dengan tower itu gitu. Jadi kita lihat banyak hal ya. Lokasi bukan hanya Jawa, luar Jawanya saja, tapi kita lihat secara keseluruhan ya. Kita memastikan tadi, kita menyebut lokasi itu strategis itu seperti apa ya tadi, dia di kawasan yang cukup katakanlah padat gitu, cukup ada jarak dengan tower-tower existing kita gitu. Itu jadi pertimbangan Mitratel ketika melakukan akuisisi. Make Ya. sense ya betul. Kalau terlalu Hmm. dekat juga jadi nggak optimal ya Pak ya. Overlapping, ya, kita menyebutnya overlapping. Overlapping. Jadi ya, Overlapping ya. itu ya. Ya, jadi memang beli akuisisi tower juga nggak semudah ini ya membeli apa ya, membeli rumah ya Pak ya. Jadi memang harus diperhatikan juga tata letaknya juga Ada banyak selain ya, opsi. ada banyak hal, betul, ada banyak hal yang harus kita uh, uh, pertimbangkan, yang kita analisis. Nah, Oke, ini sebetulnya nih tadi mungkin sempat belum dibahas juga ya. Jadi isu resesi itu ngaruh ke MTEL atau enggak? Terus tadi mengenai oke. hutang ya Pak ya. Tadi kan ada Ya, 0,4 ada 0,4 DER-nya tadi ya. Tadi ya, disesuaikan ya, gitu, ya. deposit ratio-nya. Oke. Nah itu sebetulnya kalau dari komposisinya saya juga ngelihat sekilas itu memang hutangnya rata-rata memang pakai rupiah ya, nggak pakai dolar ya, atau kayak gimana Pak? Betul, betul. Eh, Mitratel saat ini kalau kita bicara nilai hutangnya gitu ya, itu sekitar 15 triliun September kemarin ya, Ya, dengan dan 100% itu dalam rupiah, Mas David, karena memang revenue kita 100% oke. juga rupiah, sehingga tidak terjadi, kalau istilah di keuangan itu, tidak terjadi currency mismatch gitu. Sehingga Ya, ketika US dollar nilainya naik gitu, tidak ada pengaruh terhadap beban keuangan Mitratel. Ya, interest rate ya tentu ada pengaruhnya gitu, karena cost of fund kita juga naik, tapi sedikit lah,
kalau kita lihat cost of fund Mitratel 9 bulan ini hanya mengalami kenaikan sedikit dibandingkan September tahun lalu. Meskipun kalau kita lihat salah satu parameter suku bunga itu kan JIBOR ya, JIBOR 3 bulan misalnya. Ya. JIBOR-nya naiknya banyak nih, tapi kita berhasil melakukan katakanlah negosiasi gitu ya dengan perbankan sedemikian hingga cost of fund kita kenaikannya itu masih dalam batas yang manageable gitu. Nah, Oke. tadi isu resesi ngaruh ke MTEL atau enggak ya? Saya rasa secara umum tadi kami sampaikan dengan karakteristik kontrak jangka panjang gitu ya, Ya. dengan profil tenant Mitratel yang hampir semuanya perusahaan yang cukup kuat gitu, rasanya kami cukup katakanlah immune gitu ya terhadap isu resesi ini, Mas David. Ya. Oke. Oke, Hmm. Pak. Menarik, menarik. Nah, kalau misalkan tadi kan kalau kita lihat prospeknya yang Hmm. memang hutangnya komposisinya 100% dari Indonesia. Kalau kita lihat tadi mengenai optimisme Bapak sendiri, sebetulnya kalau kita lihat 5 tahun mendatang gitu ya, Hmm. ini pertanyaan dan menarik juga. Ya, ini MTEL, visioner. eh, MTEL itu mau Ya, seperti apa tuh Pak kira-kira 5 tahun. tuh? Oke, Ini oke. kayaknya yang Ya, ya. pegang jangka panjang nih lagi. Jangka panjang nih. Ya, ya. Iya. Saya rasa Aduh. ya 5 tahun lagi masih lama, tapi menurut saya dengan apa yang saat ini dipersiapkan oleh Mitratel ya, 5 tahun lagi Mitratel akan jadi penyedia infrastruktur digital terbesar dan terbaik di Indonesia. Ya, Wow. tadi dengan jumlah tower yang paling banyak, paling besar di Indonesia, dan kita saat ini sedang menyiapkan infrastruktur pendukungnya dalam menyambut era digital ini ya, fiber optik ya, dan juga power gitu. Rasanya kita dalam jalan yang inilah yang benar gitu menuju penyedia infrastruktur digital. Karena kalau kita lihat Mas David dalam beberapa tahun terakhir ini industri tower itu kan cenderung berkonsolidasi ya, Ya, terjadi akuisisi atas betul, perusahaan tower yang lain. Karena betul. skala itu penting untuk mendapatkan efisiensi gitu, untuk mendapatkan economy of scale ya istilahnya gitu ya. Nah, bisa jadi 5 tahun ke depan pun tren konsolidasi ini masih akan berlanjut gitu. Jadi kan perusahaan tower di Indonesia ini yang kecil-kecil juga banyak ya, yang mungkin size-nya 100, 200 gitu, Ya, mungkin 1000 gitu. Nah, size yang kecil ini biasanya tidak cukup efisien gitu, karena ada banyak hal yang harus dilakukan ya untuk memaintain tower gitu ya. Ada tadi operation and maintenance-nya tadi Mas David. Nah, itu tidak cukup efisien, sehingga trennya saya rasa masih akan terjadi konsolidasi ke depannya. Nah, ini tentu Mitratel juga menyiapkan diri untuk berpartisipasi aktif di dalam konsolidasi industri. Artinya kita juga berpartisipasi aktif untuk melakukan akuisisi-akuisisi lebih lanjut ya. Dan berbarengan dengan itu tentunya juga masih tetap membangun tower ya, dan membangun infrastruktur pelengkapnya seperti fiber optik oke, ya. oke. Jadi pelengkap dari si towernya itu juga akan coba diperlengkapi sambil Connectivity-nya betul. mengalami. Iya, Oke, oke, keren, keren. Ini ya. saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena di masa Hmm. mendatang kita nggak tahu ya, memang bisnis tower ya, dari semua segi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sini kayaknya bakal cukup melesat ya. Memang masa-masa teknologi bakal semakin tinggi ya Pak ya, di masa Ya, mendatang ya. betul, betul Mas David. Ya. Oke, ini ada lagi mungkin towernya. Nah, mungkin boleh di skill lagi gini aja teman-teman. Silakan kalau misalkan sekarang kalian lagi nonton, DM aja ke gua. Eh, Jawabannya berapa towernya? Tadi disebut ya apa ya? Jumlah terminal oke. Ini kuis untuk followers Mas David ya. Iya, iya, iya. Nah, towernya ada berapa sekarang ya? Sebetulnya ada juga ya di tempatnya Pak, di postingan Nami Pratel juga ada kan ya Pak ya? Ya, Berapa jumlahnya? September kemarin kita memiliki 35.015 tower. Oke. Oke, Hmm. nanti langsung langsung DM aja ya ke Persisnya gue ya. dari berbilang. Ya. Siapa yang duluan ya? Oke, Iya. oke. Oke, thank you Pak Baik, untuk baik. jawabannya.
mungkin kalau misalkan sekarang ini kan teman-teman juga banyak yang milenial. Saya rasa memang Hmm. di Hmm. masa-masa begini mereka juga takut karena itu resesi kemarin, Oke, mereka juga oke. khawatir Ya. mau masukin Ah, uang kemana dan sebagainya. Mungkin oke. dari Ya. seperti apa ya, dengan Bapak yang melek finansial, pastinya juga yang melihat dari Hmm. helikopter view lah, kayak gitu. Ah, Ada saran nggak Pak? Atau wejangan buat kita oke. semua juga? Oke, ya. Terima kasih, Mas Raf. Ini kayaknya cukup ini ya, apa isu yang belakangan ini jadi Betul. concern bersama. Menurut saya, yang sikap yang paling tepat adalah waspada ya, tapi tidak takut, Mas David. Karena apa? Kalau kita takut akan apa yang belum terjadi, masa depan yang belum terjadi, itu kalau dalam istilah ekonomi itu ada namanya, mungkin Mas David pernah dengar, namanya self fulfilling prophecy. Ya, jadi kalau semua orang takut, yang sebenarnya nggak terjadi apa-apa, itu malah terjadi beneran gitu. Hmm, hmm. Ketika orang apa takut untuk apa spending, ketika orang menunda pembelian, malah jadi apa bener-bener apa dia nggak beli apa barang, Ya, pabrik-pabrik karena nggak ada yang beli jadi tutup misalnya, malah jadi resesi beneran. Karena ya. kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Jadi waspada itu tentunya perlu, karena apa saat ini kita lihat juga di luar sana apa mulai ada, katakanlah apa tadi ya, inflasi tinggi gitu ya, atau mungkin juga sebagian negara mengalami resesi gitu. Tapi jangan lupa Indonesia ini market domestiknya juga cukup besar gitu ya. Masih apa punya banyak sumber-sumber pertumbuhan gitu, dan dalam konteks investasi saya rasa kalau kita bisa apa selektif gitu ya, memilih aset-aset atau perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang bagus gitu, rasanya apa tidak perlu khawatir, karena kadang-kadang apa kalaupun misalnya terjadi apa siklus downturn gitu, Ya. biasanya tidak terlalu lama, apa mereka yang memiliki fundamental bagus itu akan pulih lagi, akan pulih lebih cepat lagi Ya. gitu. Ketika apa investor mulai apa punya rasa confident lagi, mulai melihat mana-mana yang punya fundamental bagus, itu akan pulih lebih cepat lah. Jadi saya rasa itu, jadi waspada tapi tidak takut gitu, dan selektif dalam apa memilih investasi, Mas David. Oke, oke, oke. Thank you, Hmm. Pak. Jadi, teman-teman di sini tadi benar ya kata kata Pak Andi ya, hati-hati kalau misalkan kita sampai eh, karena kemakan isu resesi yang belum tentu terjadi juga di Indonesia, banyak Betul. banget yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa Indonesia, ya banyak yang optimis ya bahwa pertumbuhan Indonesia terjadi walaupun memang tidak apa ya, walaupun memang tidak resesi, mungkin sedikit terlambat, tapi bukan berarti ya tadi semuanya akan berakhir kayak gitu. Kita sudah melalui, menurut saya Betul. paling paling berat itu di masa-masa COVID ya Pak ya, memang agak-agak susah ya. Kemarin ya. Ya, itu salah satu periode yang cukup berat ya dihadapi Cukup berat. oleh kita bersama ya, Mas David ya. Iya, betul. Hmm. Tapi kalau sekarang kita rasa ini lebih longgar, semuanya masih Hmm. punya potensi untuk kita bilang untuk berbisnis, ya gitu kan, semuanya masih bisa Hmm. Hmm. beraktivitas. Dan Hmm. rasanya yang membuat takut itu kadang persepsi kita sendiri, kayak gitu. Jadi ya Betul, tetap betul. tetap tetap Hmm. lakukan seperti biasa yang kita lakukan. Ya kalau mau berhemat, ya silakan aja. Jangan sampai teman-teman ada yang pernah gitu kemarin cerita juga sampai nggak apa namanya beli makan sampai apa namanya kena mah gara-gara makannya dihemat dari 2 kali sehari. Aduh, konyol banget. Jadi saking takutnya gitu kan. Jadi ya tetap tenang kayak gitu, silakan aja. Hmm. Teman-teman pilih tadi fundamental yang baik. Teman-teman juga silakan punya apa namanya punya keputusan sendiri mau milih yang mana. Yang pasti teman-teman Hmm. silakan tentukan sesuai yang teman-teman lihat, entah itu jangka panjangnya seperti apa, prospeknya ke depan seperti apa, dan Hmm. itu aja. Jadi tetap semangat. Kalau misalkan teman-teman yang tadi Ya, punya punya pengeluaran yang besar, silahkan coba dikaji ulang supaya dilihat porsinya mana yang bisa dipakas. Kalau teman-teman memang pendapatnya lebih kecil, ya silahkan apa namanya diperbesar income-nya ya Pak ya. Cari side hmm. hustle yang lain dan sebagainya. Kalau dolar lebih tinggi, ya mungkin cari side job, side hustle dari luar negeri supaya dolarnya bisa masuk, jadi bisa ditukarkan dengan rupiah lebih tinggi kayak gitu. Ya, Ada lagi Pak, mungkin penyemangat buat oke. anak-anak muda yang lagi nonton?
Wah, ya rasanya apa followersnya Mas David ini udah apa memfollow orang yang benar lah gitu. Artinya Eh, apa eh, yang punya konten positif ya, konten bagus gitu ya. Karena kadang-kadang justru di dalam krisis itu hmm, tersembunyi peluang yang besar gitu. ya, Bahkan kalau kita kebetulan kalau Mas David kan masih ini ya masih muda masih milenials gitu ya. Mereka-mereka yang oh, sudah mengalami banyak siklus gitu ya. Mereka yang ya, understand the cycle itu justru mereka memanfaatkan masa-masa downturn itu untuk bisa berinvestasi gitu ya untuk bisa mendapatkan return yang sangat baik ya ya jadi tadi lah kita tetap waspada gitu ya selektif gitu dan uh, mindsetnya harus positif. oke, thank you, thank you. Jadi teman-teman semangat, jangan lupa mindset juga Oke. penting, harus Ya, positif. Thank you Pak Andi.